Oke teman-teman semuanya, sedulur-sedulur semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat suatu video yang mana isi videonya adalah soal pengecekan transistor final ya teman-teman ya, transistor final seperti itu. Jadi ingin mengetahui apakah transistor final itu baik ya, bagus, bisa digunakan, atau transistor itu sudah tidak baik, rusak, tidak bisa digunakan kembali. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuatkan videonya untuk cara pengecekannya seperti itu. Sebelum mulai pengecekan itu tadi, jangan lupa ya buat teman-teman semuanya ngopi dulu ya. Mantap. Ngopi ya teman-teman ya, biar nggak ngantuk. Seperti itu. Ngopi boleh, ngerokok jangan banyak-banyak ya. Yang masih ngerokoknya jangan banyak-banyak. Ya sedikit masukan aja. Ngerokok kurang baik bagi yang masih ngerokok gitu ya. Tapi nggak ada larangan ya, karena nggak ada hak untuk melarang ya teman-teman ya. Itu hanya mengingatkan saja, kan sesama manusia itu harus saling mengingatkan yang baik seperti itu. Oke, nggak usah ngecaprak baik. Kita langsung sikat ya. Ini transistornya teman-teman ya. Transistor apa namanya? Transistor final Sanken dan juga Toshiba ya teman-teman. Pada dasarnya untuk jenis transistor ini adalah sama ya teman-teman. Untuk segi pengecekannya ya teman-teman ya. Kalau dayanya jelas berbeda. Jadi gini teman-teman, sedikit menjelaskan ya. Jadi gini teman-teman ya. Kalau misalkan transistor final, ini agak fokus dulu sebentar. Nah, tertulis di sini SC ya teman-teman ya. Nggak jelas ini. SC200 ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau di sini tertulis SC200, maka dia itu adalah NPN ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan NPN itu berarti plus ya teman-teman ya. Ini Toshiba. Kalaupun Sanken tetap sama ya teman-teman ya. Kalau misalkan SC seperti ini, maka dia NPN atau plus seperti itu. Jadi untuk pemasangan di transistor final nanti itu adalah posisi di plusnya ya teman-teman ya. Ini posisi plus, sedangkan yang SA nah ini teman-teman SA. Nah ini sedangkan yang SA seperti ini ya teman-teman. Kalau di Toshiba SA 1943 ini teman-teman, ini adalah PNP ya teman-teman. PNP atau min. Jadi kalau misalnya pemasangan final ini ada di posisi min ya teman-teman ya. Jadi untuk kolektornya ini masuk nanti min dari PSU itu ya teman-teman ya. Minusnya. Nah, ini sama Sanken juga teman-teman ya. SA ini minusnya juga, minnya juga sama. Jadi seperti itu. Untuk transistor final itu jenis PNP dan NPN sama ya teman-teman ya. Hanya ini yang membedakan daya ya teman-teman, daya keluarannya itu. Jadi kalau misalkan SA43 itu PNP minus. Nah, ini sama pun SA19 1494 ini adalah PNP ya.
minnya. Kalau misalkan C ini berarti plusnya, intinya gitulah ya, simple ya teman-teman. Nah sekarang yang akan saya lakukan yaitu untuk pengecekannya itu ya. Pengecekannya seperti apa sih supaya nanti bisa bisa ketahuan nih transistor dalam keadaan baik, nah mana apa transistor yang keadaannya nggak baik ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di situ nanti akan terlihat mana yang baik dan mana yang nggak baik. Dan itulah nanti akan kita simpulkan mana yang harus kita pakai atau kita gunakan dan mana yang nggak harus kita gunakan, seperti itu. Oke, yang pertama ini untuk pengecekan dulu yang Sanken ya teman-teman ya. Ini yang pertama akan saya cek itu yang Sanken yang SC dulu ya teman-teman. Ini kita cek apakah keadaannya baik atau tidak ya teman-teman. Ini kuning banget kuku saya teman-teman ya. Ini habis ngupas jeruk teman-teman, jadi maklumin ya, bukan kotor gitu sebenarnya. Habis ngupas jeruk belum dibersihin lagi. Atau lihat kan, oh kuning bener tangannya apa kukunya gitu kan, jadinya malu saya kan. Ini teman-teman ya. Jadi SC ini masuknya adalah NPN atau plus. Mari kita tes ya teman-teman ya. Yang pertama kita ngecek apakah ini bagus transistornya dengan cara seperti ini. Ini posisi di basis, prof merah, prof hitamnya masuk ke emitor. Nah, ini jarum nggak gerak ya teman-teman ya. Oh iya, untuk jarum ini untuk multitester ini ya teman-teman. Multitester ini saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Jadi nggak langsung kita ke situ ya, nanti aja ya. Ini kita lari ke sini dulu teman-teman. Ini untuk multitester nggak perlu saya sebutin lah, ini baca sendiri ya, mereknya Helles ya. Seperti itu. Untuk tipenya YX393. Jadi teman-teman nanti gunakan tester analog seperti apa sama aja lah gitu, nggak masalah. Nanti ini posisi di selektornya di kali 1 ya teman-teman, kali 1. Terus yang pertama adalah teman-teman adjust dulu nih. Nah ini harus posisi 0 ya teman-teman ya, jangan sampai posisi kayak gini ataupun kayak gini gitu. Ya sebenarnya nggak masalah, akan tetapi lebih baiknya diposisikan 0 dulu dengan memutar potensio hitam ini ya teman-teman. Kita putar sampai posisi 0. Oke, ini sudah 0 ya teman-teman ya. Seperti itu. Terus misalkan teman-teman keadaan kembali seperti ini ya, ternyata kembali seperti ini ada posisi jarumnya di sini teman-teman, atau di sini. Nah itu kan nggak lurus ya teman-teman, harusnya posisi 0 ini. Nah itu kita putar ini teman-teman. Ini kita putar sampai ketemu lurusnya seperti ini. Oke teman-teman, paham ya? Oke lanjut pengetesan final kita. Tadi apa tadi SC. Oke ya teman-teman ya. Jadi gini. Ini untuk yang SC yang saya cek ini, SC tadi apa? SC itu NPN plusnya gitu ya teman-teman ya. Ini plusnya. Jadi ini prof yang warna merah akan saya taruh di sini ya teman-teman ya. Ini pengecekannya, apakah transistor ini dalam keadaan baik atau tidak, seperti itu ya. Ini posisi di prof merah di basis. Terus prof hitamnya nanti posisi di emitor. Nah ini jarum jalan ya teman-teman. Nah harusnya posisi kayak gini, nggak balik lagi ke bawah. Harusnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini keadaan terhubung ya teman-teman ya. Nah setelah itu profnya kita balik nih teman-teman. Kalau dibalik posisi nggak terhubung, itu tandanya transistor final ini dalam keadaan bagus atau baik. Akan tetapi kalau terhubung ya, kita balik profnya hitam ke basis, terhubung, itu tandanya transistor finalnya dalam keadaan tidak baik. Oke, kita balik teman-teman. Kita balik ya, basis ke hitam yang ke basis ya. Nah itu yang merah, prof merahnya masuk ke emitor. Nah ini nggak terhubung sama sekali ya teman-teman. Ini posisi sudah nempel ya. Nah ini nggak terhubung sama sekali ya teman-teman ya. Nah itu menandakan bahwasanya transistor final ini dalam keadaan baik, seperti itu. Oke teman-teman. Terus selanjutnya kita cek juga yang SA ya teman-teman. Tadi SC, sekarang SA. SA tadi apa sih? SA itu PNP atau min ya, seperti itu. Kalau min berarti kita cek lagi ya teman-teman, seperti ini. Prof hitam masuk ke basis, prof merah masuk ke emitor.
Nah, dia terhubung ya teman-teman ya. Nah, ini berarti ini min ya teman-teman. Prof hitam posisi basis dia terhubung, ini min ya teman-teman ya. Jadi maksudnya ini dalam keadaan terhubung. Oke, kita balik profnya. Kalau ini nanti terhubung juga berarti transistor final ini dalam keadaan nggak baik ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu ini apakah terhubung atau tidak ya. Nah, ini nggak terhubung ya teman-teman, ini sudah nempel ya tuh ya. Ini nggak terhubung ya. Nah, ini menandakan bahwasanya transistor ini dalam keadaan baik atau normal, bisa digunakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Simple banget caranya, nggak ribet ya teman-teman. Mungkin masih ada yang bingung, bagi-bagi mungkin teman-teman yang masih pemula, yaitu caranya seperti itu. Terus untuk Toshiba ya teman-teman ya. Untuk Toshiba pun sama ya cara pengecekannya. Ini misalkan Toshiba yang SC ya teman-teman, yang PNP. Kita cek seperti ini. Nah, jalan ya teman-teman ya. Sama jarumnya maksudnya menunjuk ke angka ya teman-teman. Terus kita balik profnya seperti ini. Kita balik profnya kita balik. Nah, ini kita balik. Nah, ini nggak terhubung ya teman-teman. Nah, sama aja sama Sanken pun pengecekannya sama ya. Ini berarti dalam keadaan baik ya teman-teman. Kalau misalkan udah kita balik profnya tapi masih jarum masih gerak, itu tandanya final itu dalam keadaan nggak baik, seperti itu. Kalau misalkan final itu dalam keadaan nggak baik, jangan sekali-kali teman-teman coba untuk pemasangan atau untuk dipasang gitu ya. Itu jangan coba-coba ya teman-teman. Nanti akan beresiko ke speaker ya. Tentunya teman-teman pasti sudah paham ya untuk pengecekan, terutama itu kita cek dulu drivernya itu dalam keadaan baik atau tidak ketika disuplai tegangan. Setelah itu jika baik, nggak ada DC offset, tidak ada tegangan DC keluar dari output speaker, output driver, maka bisa langsung pasang final seperti itu. Tapi kita nggak bahas soal itu teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi 3 ini pengecekan transistor final SA maupun SC ya, plus maupun min, Sanken maupun Toshiba itu sama caranya seperti itu. Ini dalam keadaan baik. Sekarang kita cek nih teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah saya siapin ya transistor ini dalam keadaan rusak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menilai mau SA mau SC. Kalau yang terjadi seperti ini setelah kita ukur nanti ini berarti itu tetap aja rusak seperti itu ya. Mau Sanken, mau Toshiba, mau transistor TIP itu sama seperti itu ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Ini transistor apa ini? Ini 43 SA ya teman-teman ya. Nah, SA. Ya kelihatan ya 43 ya. SA ya. Kalau SA berarti dia PNP atau min, sama kayak Sanken, sama. Kita cek ya teman-teman ya. Prof merah saya taruh di basis, hitam saya taruh di kolektor. Nah, lihat jarumnya teman-teman. Ini nggak lagi dia di tengah ya teman-teman, langsung bablas sampai mentok deh teman-teman ya, sampai ujung. Nah ini ya teman-teman ya. Sekarang kita balik profnya, apakah ini terhubung juga atau tidak ya teman-teman. Kalau terhubung berarti transistor ini dalam keadaan tidak baik, jadi nggak bisa digunakan ya teman-teman ya, berarti sudah short seperti itu. Kalau misalkan ini nggak terhubung berarti sama kayak ini tadi, dalam keadaan baik itu ya. Oke, kita langsung aja. Nah ini ya teman-teman ya. Dari sini terlihat bahwasanya transistor final Toshiba ini ya, yang SA ini, yang min ini dalam keadaan putus atau rusak. Nah, jadi ini nggak bisa digunakan ya teman-teman. Jadi mau dibolak-balik profnya tetap aja dia terhubung seperti itu ya teman-teman ya. Beda sama ini tadi ya. Kalau ini tadi kan kita hubungin basis sama kolektor, basis emitor. Setelah itu kita balik profnya dia nggak terhubung. Nah itu dalam keadaan baik. Kalau ini mau dibolak-balik seperti ini tapi dia masih terhubung, itu tandanya transistor ini short atau sudah rusak, putus ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini SA. Sekarang kita coba untuk yang SC teman-teman. Ini yang SC kita coba juga ya teman-teman ya. Mana ya? Ini
ini yang SC kita coba juga. Nah ini ya SC 200 ya teman-teman, 5200. Ini kita coba juga apakah dalam keadaan baik atau tidak, seperti itu. Nah oke teman-teman lihat itu, bentar. Oke teman-teman lihat ya, itu mentok ya teman-teman ya, langsung mentok ya jarumnya itu ya. Nah ini seperti ini. Oke kita balik profnya ya teman-teman, kita balik apakah ini terhubung juga atau tidak. Kalau terhubung berarti nggak baik ini finalnya, terhubung apa tidak ini. Ya terhubung ya teman-teman ya. Nah dari sini bisa kita simpulkan ya teman-teman, bahwasanya transistor ini dalam keadaan tidak baik atau rusak, putus, seperti itu ya teman-teman. Kalau transistor seperti ini jangan sampai digunakan. Kalau digunakan nanti akan berimbas ke bingungan ya teman-teman. Jadi harus kita cek dulu biar nggak bingung gitu ya. Nanti ini kok output driver keluar sampai 45, tegangannya sama kayak tegangan input PSU. Nah itu tadi, itu karena transistor rusak seperti itu. Itu jangan sampai sekali-kali dipasang speaker. Kalau terpasang itu nanti aduh bisa jebol speakernya ya teman-teman ya. Oke seperti itu cara pengecekan transistor yang baik maupun transistor yang tidak baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Sangat mudah untuk difahami, sangat mudah untuk dimengerti ya. Insya Allah teman-teman semuanya paham ya. Oke, jadi nggak bingung-bingung lagi untuk pengecekannya seperti itu. Untuk teman-teman semuanya nih, saya mau bertanya sedikit nih ya untuk teman-teman semuanya ini, apakah sudah ada yang mempraktekkan kit Roland 7 Potensio modif yang ada di channel YouTube saya ini teman-teman? Kalau misalkan ada, tolong untuk diinformasikan hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi supaya saya tahu dan saya juga jadinya seneng gitu kalau dipraktekkan dan hasilnya nanti terlihat seperti apa. Itu kan seneng gitu ya teman-teman ya. Jadi minta tolong untuk diinformasikan di kolom komentar. Oke teman-teman, untuk teman-teman semuanya, yang baru gabung ya, yang baru gabung ataupun yang sudah lama gabung, tetap tonton terus video saya sampai bisa ya, karena belajar itu tentunya nggak langsung instan langsung bisa teman-teman. Akan tetapi belajar itu membutuhkan proses, yang mana proses itu ada yang panjang waktunya dan ada juga yang singkat waktunya. Yang panjang waktunya ini mungkin yang mungkin daya tangkapnya harus lama seperti itu. Ada yang cepat, daya tangkapnya memang harus cepat, maksudnya daya tangkapnya itu baik, jadi cepat pahamnya seperti itu ya teman-teman. Jadi tergantung kita dan tentunya niat ya teman-teman. Kalau kita belajar tapi kita niatnya itu basi, nggak niat bener-bener, itu nggak akan bisa sampai kapanpun seperti itu. Terus selanjutnya jangan menganggap bahwasanya ini salah, jangan seperti itu. Akan tetapi pelajari dan buktikan. Nah dari situ nanti akan terlihat mana yang benar dan mana yang tidak benar seperti itu. Karena video-video yang ada dalam YouTube saya itu semuanya sudah saya praktekkan ya teman-teman ya. Semua sudah dipraktekkan. Jadi ngupload itu ya nggak asal upload aja gitu loh. Karena kalau misalkan asal upload nanti akan beresiko ke teman-teman semuanya. Itu kan nggak mungkin saya lakukan seperti itu. Oke teman-teman semuanya, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like ya, di share ke teman-teman yang lainnya, biar ilmu itu nggak menetap ke satu tempat aja tapi tersebar ke seluruh tempat atau ke seluruh orang yang ingin belajar seperti itu. Dan juga jangan lupa kalau ada yang perlu ditanyakan tulis aja di kolom komentar. Oke? Mungkin itu aja ya teman-teman, berhubung saya buat videonya malam hari, maka selamat malam untuk semuanya ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.